Senang sekali bisa kembali lagi ke BBC hari ini. Ketemu lagi dengan saudara semuanya. Terima kasih Pastor Aldo dan Ibu Gembala di mana? Ada Kemgroup kan? Oh, ada Kemgroup yang memberi kesempatan saya dengan Teddy boleh jadi berkat. Siap untuk belajar? Amin. Kok diam semua? Amin. Siap untuk belajar? Dan ikuti di rumah juga. Baik, tema kita adalah berubah dan beradaptasi. Dan yang terbagi kemana kamu pakai tangan ini? Yo, lari. Dari cuma janjian ke sini. Ya, saudara, proses hidup itu cuma ada satu hal: bertumbuh dan berubah. Coba renungkan. Dalam proses hidup hanya ada satu hal: bertumbuh dan berubah. Berubah dan bertumbuh. Iya atau tidak? Ya. Betul? Ya. Selucu-lucunya anak bayi yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara senang dia lucu terus, nggak pernah gede. Enggak. Loh, enggak dong ya. Kita akan selalu ingin anak itu bisa berubah, bisa bertumbuh. Amin. Walaupun masih kecil itu lucu juga. Tapi nggak ada orang tua yang menahan perubahan anak itu. Nah, begitu pula dengan Papa di surga. Dia selalu rindu kita mengalami perubahan dalam hidup. Oh, nggak aneh. Amin. Sama. Ya, saya ulangi lagi. Begitu pula dengan Papa di surga. Dia sangat rindu kita mengalami perubahan-perubahan. Amin. Ada proses yang terus terjadi dalam kehidupan kita, dan proses itu harus kita alami. Kita baca 2 ayat dulu. Yang pertama 2 Korintus 3 ayat 18. Coba temukan di mana ada kata berubah di sini. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua ngapain? Mencerminkan, memantulkan, merefleksikan. Dan kita jadi reflektornya. Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, artikan maka kita diapakan? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya semakin besar. Di mana ada bentuk proses perubahan dari ayat ini? Ada 2. Ya, itu yang kedua, semakin besar. Yang pertama dari serupa jadi serupa. Diubah menjadi serupa. Jadi Papa di surga itu sangat rindu ada perubahan, ada proses, ada progresif dalam hidup kita yang jadinya menyerupai Tuhan Yesus. Nah, di kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 2, ternyata kita nggak cuma serupa, nggak cuma mirip. Kemana proses perubahan? 1 Yohanes 3 ayat 2. Nah, setelah kita baca ayat ini, maka kita akan tanya, kira-kira aku sampai di awal Juni 2024 ini sudah sampai mana dan kurang berapa? Kira-kira temukan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kapan? Sekarang. Kita adalah anak-anak Bapa di surga. Jelas, sudah percaya Dia, sudah dibaptis, mengaku dosa semuanya. Jelas, kita adalah anak-anak Bapa di surga. Nah ini. Tetapi belum nyata. Apa keadaan kita nanti? Nah, kalau kita melihat ini, wah, ada masalah dalam hidup. Saudara, untuk mengerti firman ini tidak perlu kuliah teologi, kemahalan dan kelemahan. Lihat hidup semua bayi. Yang belum punya anak pun pasti ngerti juga. Siapa yang tahu? Siapa yang percaya? Semua bayi yang kita sudah jelas anaknya 2 orang itu, bayi loh ya, wajahnya berubah-berubah. Itu aneh, saudara. Dari dulu saya nggak mengerti kenapa
Nanti berapa saat mirip mamanya, nanti berapa saat mirip papanya, nanti berapa saat mirip neneknya, jangan mirip tetangganya. Pernah tahu nggak bayi-bayi itu ada perubahan dulunya atau tidak? Coba, itu fakta. Walaupun kita tahu mereka, dia ini anaknya dua orang itu, karena kita kenal papa mamanya juga. Pada waktu bayi itu lahir kita ikut nengok juga, mengunjungi, memberi selamat. Tapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Berarti ada proses, ada perubahan. Tony, welcome. Orang New York menyebut kami sudah datang. Ivan mana? Yaudah. Oke, silakan di atas sebelah kiri situ toh. Ini orang hebat ini. Nah, terus bagaimana kita mau jadi apa? Seperti siapa? Akan tetapi, akan tetapi, baca. Akan tetapi kita tahu. Teruslah baca bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya naik, ada suatu keadaan, ada suatu kejadian, proses itu. Ketika Tuhan, oh terima kasih, anaknya siapa itu? Tony itu masuk toilet, lampunya belum nyala. Anak siapa? Oh hebat, siapa namanya dia? Mike. Kembali ini matanya di belakang juga. Bisa ngeliat dia. Michael, thank you Michael, kamu hebat. Ada suatu situasi, ada satu keadaan, ada suatu kejadian. Ketika siapa yang menyatakan diri kepada kita, yang paling rajin menyatakan diri kepada kita, ternyata kita akan jadi seperti orang itu. Nah ini saya pelajari dari proses bayi-bayi itu. Saya beri ilustrasi begini loh. Siapa pernah, saya nggak tahu di bahasa Inggris bagaimana. Siapa pernah melihat bayi lucu, gemesin gitu. Terus saya bilang, gitu. Sering nggak begitu? Jangan gitu, takut nanti nangis bayi itu. Nah proses ini yang akan terjadi di hidup kita. Siapa yang sering nongol, tahu kata nongol di hidup kita? Siapa yang sering menyatakan dirinya, menyatakan wajahnya kepada kita setelah kita jadi anak-anak Tuhan? Ternyata kita kan seperti itu. Kalimat ini hebat, coba bahasa Inggrisnya. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Bukan like, tapi sama seperti. Sebab kita akan menjadi. Dear friends, we are already God's children. Sudah, nggak usah lama. Sudah. But He has not yet shown us what we will be like when Christ appears. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan diri, when Christ appears. Ivan mau duduk di atas sama kosong-kosong, naik sebelah situ. But we do know that we will be like Him, for we will see Him as He really is. Saya tanya, yang masih muda ya, yang punya pacar, wajar nggak kalau wajah pacarmu sering nongol di mimpi? Asik. Asik. Loh, saya tanya kok, wajar nggak yang dicintai itu sering muncul? Ya, loh, saya tanya coba. Wajar atau tidak? Wajar, Pak. Wajar, dan itu otomatis. Nah, tapi ada masalah lain. Apa tuh? Nah itu dia ini, Amin, Bapak Pastor tanya, sering nggak duit nongol di wajah kita? Sering. Loh, duit itu nggak tahu duit. Sering nggak? Loh, saya tanya, sering nggak uang nongol di wajah kita? Ya, sombong sekali.
hidup gak butuh duit saja. Loh, bisa kok? Oke, kalau saudara tersinggung dengan ada yang pertanyaan sering nggak mau nongol, saya tanya, bisa nggak uang sering nongol di wajah kita? Bisa. Itu karena ada dua hal. Satu, memang mata duitan. Duit aja itu muncul. Yang kedua, sedang butuh duit. Nah, saya punya teori. Orang yang mata duitan itu artinya cinta uang betul-betul. Saya beritahu, nggak usah beli alat untuk ngetes tensi darah. Tahu apa namanya? Tahu pokoknya? Ya. Nah, orang yang mata duitan itu ternyata nggak perlu beli alat tensi darah. Sering cek saldo. Loh kok tertawa? Serius? Saldonya naik, pasti tekanan darah turun. Tapi kalau saldonya turun, ya pinter semua ini lagi. Itu serius saudara. Nah, maka itu siapa yang sering nongol? Hal yang negatif. Orang yang sedang benci seseorang. Saya nggak baca orang itu nongol. Ya tapi maka itu hati-hati. Nanti saudara mirip orang yang saudara benci. Karena dia sering nongol. Tapi berbahagialah saudara dan saya kalau Kristus yang selalu appear, selalu menyatakan diri di hidup kita karena kita mengasihi Dia. Amin. Nah, inilah proses perubahan. Kalau tadi di 2 Korintus 3:18 kita masih mirip serupa Dia. Tapi pada akhirnya di 1 Yohanes 3 ayat 2 ini Papa di surga minta kita nggak lagi mirip Sama. tapi we will be like Him, sama seperti Dia. Nah ini proses, ini perubahan. Nah semua saudara kecuali anak-anak yang lahir di sini, saudara yang migrate dari Indonesia pindah ke Amerika harus mengalami perubahan. Yes. Apa saja perubahannya? Cuaca, apalagi cepat? Apa? Bahasa, apalagi? Budaya, apalagi? Duit. Ya memang beda bukan dengan dolar. Nah, dari perubahan itu harus ada adaptasi. Harus. Nah, bagi anak-anak yang lahir di sini, walaupun papa mama dari Indonesia, nanti kalau satu hari kamu dapat kesempatan pulang dengan papa mama ke Indonesia, kalian pun harus mengalami perubahan. Walaupun kalian orang Indonesia, secara darah daging dari papa mama, tapi ketika kalian belum pernah ke Indonesia dan satu hari kalian ke Indonesia, harus ada perubahan dan adaptasi. Berubah dan beradaptasi ini dua keadaan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita mau berubah, kita harus siap adaptasi. Untuk bisa berubah, harus mudah beradaptasi. Selalu begitu dalam proses ini. Nah, secara fakta, hal ini sulit atau mudah? Sulit. Karena kita punya kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita alami sebelumnya. Nah, terus bagaimana caranya ketika perubahan ini harus kita alami dan kita siap mengalami adaptasi? Ada satu ayat, 2 Korintus 5:17. Di dalam situasi inilah perubahan dan adaptasi kita tidak akan mengalami kesulitan. 2 Korintus 5 ayat 17. Simple, sederhana, gampang. 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo, mana ayatnya? Nanti pergerakanmu kayak urunan yang dari sini sekarang ya. Ini kepala sudah senyum-senyum ini. Ya. Jadi siapa yang di mana? Nah, ini kuncinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan, new creation, ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hebat sekali. Saudara, perubahan ini yang tidak bisa kita hindari. Ya, terlepas daripada Kristus atau Kristen atau urusan rohani, terlepas dari hal itu. Hidup ini tetap harus mengalami perubahan. Katakan amin. Terus bertumbuh, terus bertumbuh. Nah, untuk semua kita bisa mengalami perubahan dengan betul, ternyata pusatnya satu, dalam Kristus. Masuk ke dalam Dia, tinggal di dalam Dia, menikmati hidup bersama dengan Dia. Maka perubahan itu gak akan terlalu besar. Goncangan-goncangan yang kita rasakan karena ada di dalam Dia. Amin, amin. Jadi nggak susah. Asal kita mau tersimpan di dalam Dia, asal kita mau dijaga, dilindungi, dimasukkan di dalam Dia, wih, hidup ini akan luar biasa. Saya beri contoh yang paling gampang. Sering nggak kita lihat ada film-film pendek di YouTube? Ya, yang terakhir ini luar biasa. Di sebuah kebun binatang, ada 2 harimau. Kelihatan gede sekali, cari aja, saya lupa judulnya. Tiba-tiba masuk seekor anjing. Anjingnya jauh lebih kecil daripada harimau itu. Tapi begitu anjing itu masuk, 2 harimau ini bisa berubah. Main gulat dengan anjing ini, 2 harimau. Nah, ternyata anjing inilah yang menyusui harimau ini waktu masih bayi, karena induk harimau itu mungkin tertembak atau mati. Wow, waktu saya lihat adegan itu, harusnya kan anjing ini jadi makanannya. Tapi karena 2 harimau ini ingat, ini mamanya. Wah, jadi diajak gulat. Dan harimau ini kelihatan sekali nurut pada anjing ini. Karena jadi jinak, jadi berubah. Waktu saya lihat video itu, saya itu merenung. Ternyata sama kasusnya. Saudara dan saya itu dalam tanda kutip diasuh, dirawat oleh siapa? Betul gitu? Kalau Tuhan Yesus Kristus itu yang merawat kita, yang menjaga kita, karena kita hidup di dalam Dia. Sama seperti harimau ini. Walaupun secara fisik dia memang harimau, dan untuk anjing itu makanannya, tapi mereka dibesarkan oleh anjing ini, sehingga mereka tidak akan makan induknya sendiri. Nah, kalau itu 2 Korintus 5:17 terjadi di hidup kita, mudah nggak untuk berubah dan beradaptasi? Lo jawab mudah atau tidak? Mudah. Maka itu saya balik. Kalau sampai ada di antara kita yang merasa, aku sudah Kristen sekian tahun, kenapa aku sulit berubah? Nah, jawabannya berarti orang itu belum di dalam Kristus. Contoh Yudas. Ini contoh yang luar biasa. Yudas itu murid Yesus tidak? Ya. Di samping Yudas ada 2 murid lagi yang mirip-mirip. Siapa itu? Petrus. Satu lagi? Thomas. Dengarkan ya. Berapa murid Yesus? 12. Berapa yang bengkok? 3. Pertanyaan saya, antara yang 9 dengan yang 3 itu dengar khotbah yang sama atau beda? Sama. Nah, ini masalah. Bagaimana 12 orang ini dengar khotbah yang sama dari guru yang sama? Saudara pernah lihat ada ayat ditulis Yesus sakit perut nggak ngajar hari itu? Loh, tertawa ini cara mikir. Pernah? Nggak ada. Pernah sekolahnya libur anak-anak karena kepala sakit? Enggak juga. Sampai hari Sabat pun sekolahnya Tuhan Yesus terbuka.
Maka itu orang-orang Farisi orang kemana? Kayak 7 hari seminggu, 24 jam sehari mereka belajar terus. Bahannya sama. Kenapa yang 9 bisa benar, yang 3 bisa bengkok? Jawabannya, karena 3 nggak serius. Betul tidak? Sama-sama dengar khotbah, renungkan. Dari kasus itu saya itu belajar untuk kita hamba-hamba Tuhan nggak boleh sombong. Yang ngajar Tuhan Yesus tidak pernah libur sekolahnya, bisa salah yang dengar. Yesus yang ngajar, apalagi model-model saya ini lebih banyak salahnya yang dengar. Maka itu nggak bisa sombong. Nah, jadi walaupun 12 orang ini tiap hari selama kurang lebih 3 tahun bersama Tuhan Yesus, ternyata motivasi hidupnya itu yang menentukan. Mau nyerap nggak pelajaran itu 100%? Yudas bisa jadi begitu jahat sampai menjual Tuhan Yesus karena motivasinya. Maka itu saudara, perubahan-perubahan dalam hidup kita. Walaupun yang khotbah hamba Tuhan yang luar biasa, yang hebat, tapi kalau kita tidak serius, maka nggak akan terjadi kuasa firman itu di hidup kita. Yes. Sekarang saya persempit. Nggak usah 1 jemaat, suami istri saja. Ya, dia kan cuma 2 orang bukan? Loh, ya atau tidak? Yeah. Dengar khotbah yang sama dari hamba Tuhan yang sama. Bisa nggak 2 orang ini beda-beda cara menerima? Bisa. Ini loh masalah dalam hidup kita. Maka itu bersyukur kalau selama bulan Juni ini gereja kita ini mau diberi tema Change and Adaptation, berubah dan mau beradaptasi. Karena Tuhan ingin semua kita menjadi lebih hebat lagi. Apalagi semua kita sudah tahu dalam tahun ini juga saudara akan segera pindah ke tempat yang lebih besar. Yang belum tahu harus tahu. Berarti kalau memungkinkan tempat yang lebih besar, bertanggung jawab secara lebih besar. Amin. Dan itu perlu pribadi-pribadi. Pertama kali sudah 2 kali saya melihat gedung itu, wow, luar biasa. Walaupun luas kuburannya lebih besar, luas propertinya nggak apa-apa. Semua orang yang nggak apa-apa. Jadi coba kita belajar masa depan betul. Coba kita ingat. Saudara, saya percaya ruangannya begitu banyak. Itu diperlukan orang-orang yang hebat. Bukan hebat hanya secara skill, tapi hebat secara hati. Benar. Secara hati itu yang paling penting Tuhan cari itu. Maka itu nggak bisa nanti kita aku cuma datang saja, nggak bisa. Pasti ada perubahan. Dari gedung yang kecil yang cuma segini kita repot. Saudara kan kira ada berapa ruangan? Jadi itu belum ya. Gedung berapa ada berapa ruangan? 4 yang gede. Yang gede 4, yang kecil-kecil di bawah semua, lantai atas semua. Saya masuk situ bingung mau keluar dari mana, sebentar tahu. Yang belum masuk harus masuk. Hebat sekali. Nah, itu kepercayaan Tuhan buat saudara semua. Harus siap. Nah, yang baru-baru harus siap juga untuk menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan. Jadi kembali ke ayat ini. Siapa yang ada dalam Kristus? Bahasa Inggrisnya coba. Ia adalah ciptaan baru. Berarti ada perubahan. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Jadi Yudas, Petrus, Thomas sama mendengar khotbah seperti yang 9 suara yang lain. Tapi kenapa mereka bisa beda? Karena motivasinya. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone. A new life has begun. Dalam Kristus.
Maka itu kalau sudah sekian tahun ada di antara kita yang jadi Kristen katanya, tapi nggak ada perubahan, hari ini ambil keputusan, aku mau ditenggelamkan di dalam Kristus. Amin. Amin. Ilustrasi paling gampang, telur asin. Kenapa bisa asin? Direndam Ya, karena direndam di air garam. Itu saja. Nah, begitu pula, kenapa kita enggak seperti Kristus? Karena belum tenggelam di dalam dia. Amin. Kembali pada suami istri tadi. Mendengar khotbah yang sama, bahan khotbahnya sama, dari pengkhotbah yang sama, bisa beda interpretasinya. Karena motivasi. Nah, suatu kali saya pernah merenung. Bagi anak-anak muda yang belum menikah harus merenung. Dan humanism percaya konsep ini, bahwa nggak bisa sebuah pernikahan itu akan lama sampai puluhan tahun, nggak mungkin. Manusia itu bisa bosan. Terus terang, waktu saya diskusi dengan para humanisme itu, betul pendapat mereka, jujur wajar nggak? Tiap hari dengan orang yang sama, bosan nggak secara logika? Terus gimana dong? Ketika saya didebat oleh mereka, saya yakin Tuhan punya jawaban. Sambil mereka diskusi debat saya minta Roh Kudus tunjukkan jawaban. Ternyata dia tunjukkan. Maka itu suami istri yang sudah mulai merasa bosan setelah sekian tahun, hati-hati dalam hidup. Efesus 4 ayat 23. Apa sih yang dirubah oleh Tuhan? Bukan orangnya loh, orangnya sama. Ya, yang dirubah ini Efesus 4 ayat 23. Ini harus dirubah. Jadi suami istri harus mengalami perubahan. Lalu kita harus siap untuk adaptasi. Ya, apalagi dalam istilah ilmu jiwa ada the second pubertas. Nggak usah percaya kalimat itu cari sakitnya aja orang-orang. Oke, supaya kita diapakan? Dibarui di mana kita roh itu hati dan pikiran. Jadi dua tempat ini yang paling indah harus mengalami perubahan. Dan berubahnya berapa lama? Kolose 3 ayat yang ke-10. Terus ya. Kolose 3 ayat 10. Perubahannya enggak sekali. Kolose 3 ayat yang ke-10. Nanti kita balik lagi ke Efesus 4:23. Saya akan gabungkan dua ayat. Dan telah mengenakan apa? Manusia baru ini karena pembaruan yang terus-menerus diperbarui, nggak bisa stop. Perubahan dalam hidup ini nggak bisa stop, nggak bisa mandek, terus diperbarui untuk memperoleh pengenalan yang benar menurut Tuhan kita, pencipta kita. Nah, ayo kita renungkan. Bagaimana supaya suami istri nggak alami kebosanan dalam hidup? Lagi sekali bukan fisiknya yang dirubah, menakutkan kalau fisiknya berubah, tapi hati dan pikirannya. Wah, ini luar biasa, saudara. Renungkan. Saya beri contoh dulu ya. Kalau kita ini mobil, ya yang suka mobil, suka otak-atik mobil, mana setirnya? Mana mesinnya antara hati dan pikiran? Kenapa Tuhan beri ilustrasi ini? Sehebat-hebatnya saudara punya mobil, tapi kalau nggak pernah diservis, ngerti? Rusak. Bukan cuma rusak mobilnya, kalau dipaksa dijalankan bisa nabrak karena setirnya dan mesinnya nggak pernah dicek. Nah, sekarang kita temukan. Salah nggak apa-apa. Ini bukan sekolah harus dapat nilai. Kalau kita ini mobil, antara hati dan pikiran, mana setir, mana mesin. Nggak apa-apa, kita diskusi sebentar. Hati itu apa? Ayo, mesin, setir, mesin. Mana? Setir. Oke, betul? Berarti setir, berarti mesin adalah pikiran, otak.
tinggalkan dulu karena wajah saudara masih bingung. HP atau komputer saudara atau laptop saudara nggak pernah diupdate, jadi apa? Lemot. Iya atau tidak? Kadang-kadang nggak cuma update, restart. Ya, yang masih pakai baterai kadang harus coba dulu baterai. Saudara, itulah fakta hidup. Jadi kalau ada istri setelah sekian belas tahun kenal suaminya, tiba-tiba hari ini kok dia berubah, siapa ini dia? Jangan kaget, dia lagi diupdate. Loh, enggak amin. Loh, betul enggak? Jadi ikuti dulu diupdate ke arah mana, ikuti aja dulu. Amin. Begitu pula suami setelah sekian belas tahun kenal istrinya, kok ini jadi berubah? Misalnya, dia pakai alis tebal, makeupnya, mimpi apa kamu semalam? Bisa tak ada perubahan seperti itu? Ya. Loh, ditanya kok. Jadi itu aja. Maka itu setelah roh, hati kita dan pikiran kita diperbarui, maka kita tidak akan bosan dengan pasangan kita. Selalu ada hal baru di hidupnya. Ingat, orangnya sama, tapi cara merasakan sesuatu dan cara berpikir ada perubahan. Dan itu yang Tuhan terus perbarui. Saya pernah dapat ilustrasi lucu sekali. Satu hari ada kakek nenek sudah menikah 60 tahun lebih, sudah lagi santai, sudah ngurus anak, nggak ngurus duit, nggak ngurus cucu, sudah mereka masing-masing lagi santai. Si nenek lagi apa itu buat rajutan, si kakek lagi baca koran. Tiba-tiba si nenek ini bilang, mulai minggu depan aku akan renang, aku akan aerobik, aku akan nge-gym. Supaya apa? Supaya kelihatan langsing. Nah, kakek ini jawabnya enak sekali. Ikan paus setiap hari berenang tetap gendut. Nenek nggak balas. Ini diskusi orang tua. Nenek ingin berubah secara fisik, gitu. Kenapa nih? Nah, berapa waktu kemudian, ya, peristiwa yang sama terjadi. Kakek nenek lagi duduk sama-sama, terus kakek sambil baca Quran berubah. Mulai minggu depan akan merubah pola makan. Aku hanya mau makan buah saja supaya kelihatan darah. Nenek punya jawaban, monyet ya kali makan buah. Nggak tahu yang buat ini siapa. Tapi betul nggak dua orang ini ngomong? Nggak, makanya itu sudah bukan perubahan fisik, tapi hati dan pikiran ini. Lihat, dari kita masih anak sampai kita menuju dewasa, berubah nggak cara kita ngomong, cara kita mikir, cara kita merasakan sesuatu, berubah semua. Dan itu terjadi di hidup kita. Maka itu ketika proses berjalannya waktu yang begitu panjang, baik dalam pernikahan, baik dalam hidup sehari-hari, baik nanti sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, izinkan setiap hari ada proses yang merubah hidup kita. Maka kalau saudara dan saya mengizinkan proses itu terjadi di hidup kita, hidup itu nggak pernah bosan. Karena selalu ada hal baru. Maka itu dua ayat ini ya, Efesus 4:23 dan Kolose 3:10. Coba nanti renungan terus. Ini harus berjalan bersama. Dia memperbarui hati kita, dia memperbarui cara kita berpikir, dan itu terus menerus. Coba Kolose 3:10, lihat bahasa Inggris. Karena kata terus menerus ini luar biasa. Jadi nggak pernah stop, nggak pernah berhenti. Terus mengalami perubahan. Ya, bahasa Inggrisnya Kolose 3 ayat yang ke-10. Put on your new nature. Terima kasih.
and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Nah, tidak jelas antara hati dan pikiran, tapi kan itu pribadi. Betul, the person, new person, pribadi kita, dan itulah hati dan pikiran kita. Ya. Jadi Tuhan akan terus memperbaiki kita and be renewed, terus nggak boleh stop dalam hidup ini. Itu namanya hidup, itu namanya perubahan. Misalnya saudara sadar, tahun yang lalu aku ini pemarah betul. Nah, tahun ini bagaimana? Ada perubahan nggak dari sikap marah-marah itu? Anak-anak kita akan mengetahui, anak-anak kita akan menilai, anak-anak kita akan melihat perubahan-perubahan itu. Orang dekat kita akan melihat. Maka kalau suami istri selalu menikmati pembaruan dan perubahan yang terus-menerus ini, maka surga ada dalam keluarga kita. Amin. Nggak akan kita selalu menuntut ingkar. Itu luar biasa. Itu loh papa kita kalau bekerja. Yes. Lihat alam ini, terus mengalami perubahan, terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Jadi izinkan Roh Kudus bekerja membaharui cara hidup kita ini. Terus akan mengalami perubahan dan nggak bisa stop. Maka kalau Tuhan kita izinkan merubah hidup kita seperti itu, bahagia kita luar biasa. Selalu baru setiap pagi. Besok kita nantikan ada apa lagi, ada apa lagi. Ya. Dengan kata lain, suami istri harus sering mengalami surprise, kejutan-kejutan. Amin. Iya, berubah apa lagi dia? Berubah lagi. Aduh, aku belajar lagi. Serius. Maka kalau suami istri seperti itu, aduh, nggak akan bosan hidup dalam pernikahan. Karena selalu ada hal baru. Kita temukan hal baru yang luar biasa. Keren ya, Tuhan kita itu terus begitu, nggak bisa stop. Ayat yang berikut kita temukan ini, Markus pasal 4. Markus pasal 4, mulai ayat 21. Coba, kemudian saya nggak salah. Markus 4, mulai ayat 21. Oh, saya salah. Itu yang orang menanam benih, lalu dia tidur, pagi bangun ada perubahan. Itu ayat berapa? Bukan? Bukan. Iya, bukan ayat 1, ayat berapa? Oh, ini dia. Iya. Jadi coba turun lagi. Ya, mulai ayat 2 berapa? 31 ya, 31. Hal kerajaan surga itu seumpama, oh bukan, ayat 26. Terima kasih Filipus. 26 mana? Ya, itu. Oh ya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Tuhan itu. Jadi tentang surga itu begini. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Terus, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Nah, ada kalimatnya. Bagaimana terjadinya dari biji yang satu ditanam, lalu busuk, pecah, jadi tunas baru. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Sama seperti bayi dalam kandungan. Begitu sel sperma papa membuai sel telur mama, detik itu juga manusia baru jadi. Tapi proses nggak tahu, mama itu nggak tahu. Kalau ada pakai foto USG pun ya kalau cuma lihat foto begitu saja. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Sampai waktunya lahir, jadi manusia, jadi bayi yang hebat sekali. Bagaimana terjadinya nggak tahu. Artinya begini, proses perubahan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita, orang lain yang melihat perubahan itu, bukan diri kita sendiri.
Setuju? Ya. Orang lain melihatnya. Dan ini ada nggak petani sebodoh ini? Hari ini dia pergi nanam, dia tinggal pulang tidur. Besok pagi dia balik ke situ, dia korek-korek lagi tangannya. Oh masih ada bijinya, tutup lagi. Dia pulang. Besok dia korek-korek lagi. Ada nggak petani bodoh seperti itu? Nggak ada. Maka itu jangan pernah mengajari Tuhan untuk proses itu terjadi di hidup kita. Biar jadi secara alamiah. Ini kalimat bagus sekali. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Karena orang lain akan melihat perubahan itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu dan seterusnya. Saudara, satu kata yang paling cocok, yang paling tepat untuk kita pakai mengalami perubahan dan adaptasi, sabar. Sabar dalam proses itu. Tunggu saja, ada waktu. Saya waktu masih kecil bodoh, jangan diikuti caranya. Ya masih SD, saya suka netaskan ayam. Jadi punya ayam bertelur, saya jagain, netas itu senang sekali. Ya saya di Amerika nggak bisa begitu. Nah suatu hari ada satu telur, yang lain sudah netas, ini belum. Tapi sudah apa? Bukan meletek, bahasa Jawanya retak, sudah retak. Saya tahu ini ada ayamnya kan sudah retak. Ya biasanya retaknya telur ayam menetas itu pasti bagian paru. Itu luar biasa Tuhan itu ya. Nah karena yang lain sudah netas, yang ini belum, jangan ikuti cara saya. Saya itu nolong. Saya tahu oleh itu. Ya malah mati. Maksud saya baik nggak? Ya ternyata belum waktunya. Dari situ saya belajar setelah saya jadi hamba Tuhan. Bagaimana terjadinya? Itu bukan urusan kita. Itu urusan kita. Nah saya masih ingat di halaman belakang rumah papa saya itu ada pohon mangga, ada pohon jeruk. Nah itu banyak kepompong. Tahu kepompongnya? Kebun? Ya. Nah satu hari ada satu kepompong yang sudah sekian jam goyang terus. Biasanya itu kalau goyang sebentar terus pecah dan keluar kuku-kuku. Nah saya benar kepompong satu ini sudah dari tadi pagi nih goyang terus. Kok nggak selesai-selesai? Saya ambil silet. Jangan diikuti. Saya coba sedikit aja supaya buka kulitnya, kan kasihan saya. Ya malah celaka, sayapnya yang ini nggak bisa terbang. Nah kejadian itu saya ingat sampai hari ini. Dalam proses perubahan hidup kita, saudara jangan lupa adaptasi. Cuaca bisa merubah kita semuanya semua. Tapi alam ini hebat sekali dalam peraturan Tuhan. Jadi kegagalan saudara dan saya untuk proses berubah karena nggak sabar. Setuju? Ya. Ketika kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan, bagaimana terjadinya ini? Bumi ini orang itu nggak tahu. Tuhan punya cara masing-masing yang berbeda. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Jelas sekali Papa bicara begini kepada kita. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Belum kalau waktu. Tuhan ngapain? Ayo baca. Tuhan ngapain? Membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He made everything in its time. Bukan in his time. Salah. Apa bedanya? Begini cara belajar. Panen tomat dengan panen pepaya beda atau sama? Beda. Nah, seperti itu yang kita harus kenal.
Jadi masing-masing pribadi kita itu punya waktu yang berbeda-beda. Ya, tergantung Tuhan dan tergantung hidup kita. Kembali masalah Petrus tadi dengan Thomas, dengan Yudas. Kenapa? Walaupun mereka seperti itu, tapi Tuhan tetap sabar karena pada akhirnya Roh Kudus yang merubah mereka. Masih ingat pada hari Pentakosta, si pengecut, si penyangkal ini pertama kali khotbah 3.000 orang bertobat. Itu menggemparkan sekali. Nah, dari kisah itu saya pernah mikir, aduh, seandainya Yudas itu bertobat, pasti bisa sehebat Petrus. Boleh nggak saya berpikir gitu? Kenapa dia bunuh diri? Bayangkan si pengecut dan si penyangkal. Maka itu saya aduh, saya nggak akan pernah memberi nama anak laki cucu aku tuh Petrus, namanya jelek. Bisa transfer punya nama Peter, nggak apa-apa, lanjut aja. Ganti nama gimana? Petrus ini jelek sekali ya karakternya. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, nggak ada yang ngira model begitu. Sekali khotbah bisa 3.000 orang bertobat. Awal-awal saya jadi hamba Tuhan, istilah kasus Petrus ini jadi omongan di antara kami. Lihat itu Petrus model kayak begitu, tapi dirubah Roh Kudus sekali berkhotbah 3.000 bertobat. Belum tentu kita lulusan teologi 3.000 kali berkhotbah ada 1 orang bertobat. Istilah kami dulu awal. Bayangkan ada perubahan. Dan ini ayatnya. Tuhan Yesus membuat salah satu indah pada waktu. Jadi yang pernah meremehkan Petrus, stop meremehkan dia akhirnya. Dia hebat sekali. Betul tidak? Nah, masing-masing kita juga punya waktu. Kecambat tahu toge? Cepat nggak jadinya? Cepat. Tapi nggak ada buahnya. Nah, awas yang nanam durian pakai waktunya toge. Nggak jadi apa-apa itu. Ya, semua ada waktu. Nah, hari-hari ini, ayo, siapa yang menemukan dalam hidupnya, aku kok nggak berubah, aku kok begini, aku kok begitu. Hari ini, temukan kebenaran. Tinggal di dalam Yesus. Dan siap mengalami adaptasi. Cuaca yang berubah, nggak apa-apa, nikmat. Kalau saudara bisa menikmati perubahan ini, aduh, hidup itu luar biasa. Siap diservis hati kita? Setir dan mesin di hidup kita harus terus diperbarui supaya hidup ini tidak ada masalah lagi. Mobil kita punya nggak ada masalah lagi. Amin. Kalau itu terjadi, aduh, suami istri rukun terus, bahagia terus. Maka itu suami istri nggak boleh ngomong gini. Aku lihat kamu beda loh. Awal menikah kamu udah begini. Awas yang ngomong begitu. Awal menikah itu tahun berapa? Atau ukuran celana masih 30, sudah 38. Tak dulu lagi bagaimana? Maaf yang tersinggung. Yang perempuan dulu awal menikah masih nomor 4, yang nomor 10. Wah, kenapa? Jadi tidak boleh kalau sudah menikah, kok kamu gak kayak yang dulu, kok gak kayak yang dulu, awas itu. Menikahlah dengan boneka saja, pasti gak ada perubahan. Jadi hidup ini pasti ada perubahan. Siap mengalami perubahan? Untuk apa saja? Jangan. Siap mengalami perubahan? Untuk apa saja? Ke arah seperti Yesus. Itu tujuannya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Langsung menjelaskan kenapa memilih tema ini.